Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 SMP Negeri 35 Batam. Bapak Ibu harus paham dulu ya. Di sini ada beberapa perbedaan beda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana di sini jalur afirmasi tanggal 12-14 Juni 2023. Nah, jadi sekarang sudah mulai pendaftaran sampai tanggal 14 khusus untuk afirmasi. Saya ingatkan sekali lagi, khusus untuk afirmasi. Afirmasinya itu apa aja sih syarat dari afirmasi? Nah, itu afirmasi adalah peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu, memiliki KIP, PKH, dan KKS. Selain itu tidak bisa mendaftar. Terus selanjutnya ada jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Nah, ini baru tanggal 15 sampai 19 Juni 2023. Itu dikhususkan untuk zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Oke, nanti pengumuman tanggal 22 Juni 2023. Kalau anak Bapak Ibu lulus, maka akan melakukan daftar ulang tanggal 26 sampai 28 Juni. Oke, Bapak Ibu harus ingat dulu jalur-jalur pendaftaran yang dua ini. Afirmasi tanggal 12 sampai 14 Juni 2023. Jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua itu tanggal 15 sampai 19 Juni 2023. Bapak Ibu, kita masuk ke ketentuan umum pendaftaran. Sebenarnya apa sih syarat dari pendaftaran untuk masuk ke sekolah SMP Negeri 35 Batam? Bapak Ibu, pada umumnya syaratnya itu sama saja, yaitu berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar pada salah satu jalur. Saya ulangi lagi, hanya diizinkan mendaftar pada salah satu jalur yang ada di sini. Kartu keluarga yang digunakan untuk pendaftaran paling singkat 1 tahun pada saat pendaftaran yang tertera nama calon peserta didik yang bersangkutan. Itu kalau pilih zonasi. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah pejabat setempat tanpa dibatasi mulai masa domisili. Itu kalau kakaknya bermasalah, misalnya bisa minta surat domisili tanpa dibatasi mulai masa domisili. Oke Bapak Ibu, kita kembali. Nah, dalam hal ini SMP Negeri 35 Batam, RDP-nya atau rencana daya tampung afirmasi 38 siswa, zonasi 126, prestasi 76 siswa, perpindahan orang tua 12 siswa. Jadi jumlah rombel di SMP 35 Batam yaitu 7 rombel dengan total RDP 252. Bapak Ibu, sebelum melakukan pendaftaran harus dipersiapkan syarat-syarat di dokumen pendukung ini terlebih dahulu. Karena ini akan memudahkan Bapak Ibu ketika melakukan pendaftaran tersebut. Oke, info lebih lanjutnya tetap jangan lupa subscribe dan like Facebook dan YouTube SMP Negeri 35 Batam, karena info terbaru akan selalu kami sampaikan di YouTube dan di Facebook SMP Negeri 35 Batam. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menentukan mau masuk jalur afirmasi, jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua, maka silakan Bapak Ibu buka website ppdb batam.id. Ya, dengan catatan Bapak Ibu harus sudah menyiapkan dokumen pendukung ini, karena ini akan memudahkan kita untuk melakukan pendaftaran. Oke. Klik ppdb batam.id. Nah, setelah itu klik daftar akun, maka akan muncul yang ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu masukkan Bapak Ibu masukkan tanggal lahir anak, terus nik calon siswa tadi, NISN-nya, email, serta kata sandi.
kata sandi yang Bapak Ibu masukkan haruslah kata sandi yang mudah diingat. Kalau Bapak Ibu nanti takut lupa, silakan ditulis kata sandinya di buku. Setelah itu klik unlock robot. Jika sudah benar data tersebut, silakan klik daftar akun. Bapak Ibu, jika sudah siap melakukan pendaftaran di PPDB Batam ini, silakan masuk ke akun yang Bapak Ibu buat tadi guna untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka pendaftaran siswa baru. Oke, Bapak Ibu silakan masukkan username, yaitu nick yang Bapak Ibu daftarkan tadi dan password yang Bapak Ibu daftarkan. Terus klik login. Nah, setelah sampai di sini, Bapak Ibu harus melakukan pengisian data dan penguploadan syarat-syarat yang dibutuhkan. Oke, data pribadi. Nah, di data pribadi ini Bapak Ibu bisa mengisi yaitu pribadi siswa. Sini ada kewarganegaraan Indonesia, nama lengkap, jenis kelamin, agama. Terus Bapak Ibu juga harus isi NIK, NISN, nomor KK, nomor registrasi akta kelahiran, tempat lahir, serta tanggal lahir. Terus dibuat juga di sini kebutuhan khusus, tempat tinggal, moda transportasi yaitu transportasi yang digunakan mau pergi ke sekolah. Terus anak keberapanya juga diisi. Jadi Bapak Ibu isi ini sampai lengkap semua. Terus apakah calon peserta didik pernah menerima program Indonesia Pintar? Karena berhubungan di sini sudah melakukan pendaftaran untuk PIP. Ya, terus apakah calon peserta didik tetap akan menerima PIP? Ya. Alasan calon peserta didik tetap akan menerima PIP karena pemegang PKH, PKS atau PKS. Itu Bapak Ibu dilanjutkan langsung adalah tentang asal sekolah. Nah, asal sekolahnya juga ditulis, NPSN di sekolahnya juga dibuat. Kontak media komunikasi yaitu WhatsApp atau HP. Nah, nanti nomor ini sangat penting Bapak Ibu. Usahakan nomor yang Bapak Ibu masukkan adalah nomor yang aktif, bisa ditelepon biasa dan bisa juga menggunakan WhatsApp. Ini kalau ada kekeliruan atau ada yang salah tentang data-data yang Ibu upload, nanti akan dihubungi via WhatsApp atau telepon. Terus email. Selanjutnya Bapak Ibu akan mengisi alamat dan koordinat. Apakah alamat Anda sesuai dengan dokumen kartu keluarga? Kalau ya, buat iya. Kalau tidak, buat tidak. Asal dalam kota atau luar kota Batam, Kecamatan 10, Sungai Langkai. Oke, alamat. Nah, silakan buat di sini alamatnya, RT RW serta kode pos. Nah, selanjutnya Bapak Ibu menetapkan di sini, ini yang paling penting. Kenapa dikatakan ini yang paling penting? Karena banyak juga yang pas melakukan pengisian data itu alamatnya tidak sesuai dengan titik di rumahnya masing-masing. Bahkan ada yang membuat jauhnya bisa 1000 km karena tidak memperhatikan posisi titik yang sebenarnya. Terus di sini ada pilihan nanti apakah Bapak Ibu mau masuk zonasi, afirmasi, perpindahan dan prestasi. Karena tadi di sini memasukkan kartu PIP yaitu pilihannya adalah afirmasi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita bisa mengisi tentang data ibu ayah wali jika data pribadi sudah diisikan. Data ibu kandung silakan diisikan. NIK, tahun lahir, pendidikan, serta pekerjaan dari orang tua tersebut. Selanjutnya data ayah kandung juga sama dengan pengisian data ibu kandung tadi. Oke. Kalau misalnya anaknya tinggal sama orang tua, data wali tidak perlu diisikan ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah data wali, data ibu ayah atau wali diisikan, maka masuk ke berkas pendaftaran. Nah, apa aja yang harus diupload itu sesuai dengan awal yang tadi yang saya sampaikan di awal pertama kali, yaitu akte kelahiran, upload akte kelahiran, terus kartu keluarga, setelah itu KTP ayah dan ibu itu digandeng biasanya Bapak Ibu, terus ijazah SD atau sederajat atau surat keterangan lulus jika ijazahnya belum keluar.
terus sertifikat baca Al-Quran bagi yang beragama Islam, dan bagi peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu melampirkan surat keterangan memahami kitab suci dari tempat belajar. Oke Bapak Ibu, setelah itu kita lakukan unggah berkas dokumen persyaratan jalur afirmasi. Karena berhubungan saya tadi pilihnya jalur afirmasi, maka nomor KIP atau PKH terus diupload, ya, diupload kartu KIP atau PKH tersebut. Serta berkas bersedia di proses hukum, dokumen unggah di sini contohnya. Nah, nanti juga bisa di sini ya Bapak Ibu. Selanjut itu, setelah berkas pendaftaran diupload semua, maka Bapak Ibu bisa melakukan data pemilihan sekolah. Data pemilihan sekolah di sini Bapak Ibu, opsi sekolah pertama, pilihlah SMP Negeri 35 Batam. Ya. Opsi kedua, Bapak Ibu juga bisa memilih sekolah lain, itu tergantung. Kalau di sini hanya opsi sekolah satu saja, tidak diisi opsi sekolah yang kedua, karena ini mengharapkan memang di SMP 35 Batam. Tapi kalau seandainya di sini nggak terima, bisa tidak, ya harus pilih opsi 2, itu pilihan yang lebih bagus. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan klik akhiri pendaftaran. Setelah Bapak Ibu akhiri pendaftaran, maka silakan cetak bukti pendaftaran PPDB. Setelah melakukan cetak bukti pendaftaran, silakan tunggu pengumuman. Nah, pengumuman kapan Bapak Ibu? Nah, silakan di sini masih ada ini pengumuman, yaitu tanggal 22 Juni 2023. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukan daftar ulang ke sekolah. Oke. Sekian Bapak Ibu tutorial untuk pendaftaran PPDB SMP Negeri 35 Batam. Terima kasih.